نسأل الله القبول والإقبال صلى الله عليه الله عبادنا ما لطف العافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا العلم النافع والرزق الواسع مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتعلم تعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء سبيل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشروع وصوف الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. باب الوقف إلى قوله شروط الواقف. شروط الواقف اثنان: الاختيار وأهلية التبرع في الحياة. شروط الوقوف عليه شروط الموقوف عليه اثنان: ألا يكون معصية وإمكان تملكه إن كان معينا. شروط الموقوف ثمانية: كونه عينا وكونه معينة وكونه مملوكة وكونها قابلة للنقل وكونها نافعة وكون نفعها لا بذهاب عينها وكونه مباحا وكونه مقصودا. شروط صحة الوقف خمسة: لفظ يشعر بالمراد والتعبيد وتنجيز وبيان المصرف والإلزام. سورة الوقف أن يقول زيد وقفت هذه الدار على الفقراء. Bab tentang wakaf, kemarin sudah kita jelaskan tentang pengertian daripada wakaf ya. Secara bahasa habs atau penahanan atau pemberhentian, yaitu habsu muayyan, menahan sesuatu yang tertentu yang ditentukan, mamlukin yang dimiliki, gabilan naql. Ini sebenarnya pengertian ini masuk di dalam syarat-syarat yang nanti kita akan jelaskan sebagian. Gabilan naqli yaitu bisa berpindah tangan. Ya. Yumkinul intifa yang bisa diambil manfaatnya dengan disertai baga ainihi, yaitu barangnya tidak berkurang. Bukan seperti sabun, bukan seperti lilin diwakafkan hilang kalau dinyalakan. Ya. Biqati tasarrufi fi raqabati, dengan bisa ya, dipotong tasarruf orang tersebut, yaitu barang tersebut dijadikan bukan pada tangannya orang yang wakif tapi berpindah tangan ya, dan tidak bisa diapa-apakan. Ala masrafi mubahin, yang diberikan kepada masraf atau tempat yang mubah ya, yaitu bukan haram. Diwakafkan untuk orang muslim mewakafkan tempatnya atau rumahnya atau lahannya untuk gereja, nggak boleh, haram ya. Maujud, yang ada ya. Jadi itu nanti ada dalam pengertian sighah atau lafaz daripada wakaf, yaitu tanjiz, langsung cash, kontan ya. Tapi nanti ada wakaf itu bisa berupa wasiat. Jika orang yang mewakafkan itu mengatakan, saya wakafkan rumah saya setelah mati saya,
setelah saya meninggal dunia. Jadi dia menjadi wakaf ketika meninggal dunia orang tersebut. Dan bentuknya itu adalah wasiat. Kalau yang namanya wasiat berarti boleh rujuk, boleh kembali. Orang kalau wasiat, ya, orang mau meninggal wasiat, nulis wasiat. Saya wasiatkan rumah saya ini untuk keponakan saya yang bernama Fulan. Gak tahu kok keponakan ini kurang ajar. Ya, akhirnya dibatalkan. Boleh nggak? Boleh. Wasiat. Lah wakaf itu gitu juga. Ya, wakaf itu juga begitu juga. Ketika wakaf tersebut berupa wasiat. Saya wakafkan, misalnya lahan saya untuk dibangun pesantren setelah wafat saya. Ditulis nadhirnya yaitu Fulan, Ustadz Fulan misalnya. Nggak taunya ustadznya itu mencetat pindah ke Mekah sana misalnya. Waduh, ya nih, karena ini berupa wasiat, maka boleh. Sudah saya batalkan wasiat wakaf saya, boleh. Tapi kalau tidak berupa wasiat, ya, maka ketika seseorang mengatakan saya wakafkan lahan saya titik untuk Fulan, ya, dan tidak ada keterkaitan dengan kematiannya, maka itu otomatis jadi wakaf langsung fil hal cash itu juga. Gak bisa diapa-apakan, gak bisa diapa-apakan lagi. Gitu. Arkanul wakaf. Kemarin juga sudah kita bahas rukun wakaf itu ada 4. Orang yang mewakafkan, orang yang wakaf untuk apa? Mauqufun alaih itu wakafnya untuk apa? Untuk masjid, untuk fuqara, untuk apa? Ya. Mauquf. Ya. Bentuk wakafnya apa? Ya. Tanah diwakafkan untuk masjid. Ya, mauqufnya itu tanah itu. Wasighah dan sighah. Sekarang pembahasannya adalah syurutul waqif. Syarat daripada wakif. Orang yang mewakafkan. Gak semua orang bisa mewakafkan. Ya, gak semua orang bisa mewakafkan. Yang mewakafkan, yang bisa mewakafkan siapa saja? Itsnan, 2 orang. Ya, syaratnya ini. Syarat ya, bukan orangnya. Syarat orang yang bisa mewakafkan itu adalah ini. Yang pertama al-ikhtiyar, tidak dibawa tekanan atau paksaan. Catatan kaki nomor 1, fala yasihul waqf minal mukrah. Tidak sah wakaf itu dari orang yang dipaksa. Bi ghairi haq, yang paksaannya itu tanpa ada hak. Satu orang diancam, nek ndak mbok wakaf no delokon kon. Tak selamat kon. Dan lain sebagainya. Ya wis saya wakafkan. Wakafnya batil, wakafnya enggak sah. Ya. Amma bihaq, tapi ada yang namanya dipaksa karena hak. Ya, dipaksa karena hak. Seperti apa? Ka'annadhara, seperti seseorang yang berwakaf. Ka'annadhara waqfa syai'in, mewakafkan sesuatu min amwalihi, dari hartanya, wamtana'a min waqfih, lalu kemudian dia sudah mewakafkan tapi kemudian dia tidak mau, atau dia sudah nadar mau mewakafkan tapi enggak dilakoni, enggak dijalankan. Ba'dan nadar, setelah nadarnya, fa'akrahu, maka si hakim memaksanya, ya, alaihi hakim, fayasihu waqfuhu hina idin, maka ketika itu juga wakafnya sah. Si Z mengatakan, kalau saya berhasil, saya nadar, saya wakafkan tanah saya. Kata si Z. Diwakafkan untuk masjid, ada saksinya dan lain sebagainya. Wakafnya itu diwakafkan di satu daerah. Akhirnya orang daerah tersebut lama ngenten-ngenteni, padahal si Z itu sudah berhasil wakafnya.
nadarnya. Akhirnya orang warga sana melapor kepada si hakim. Lalu hakim tadi memanggil si Z dan dipaksa si Z. Dipaksa. Ya, kalau sekarang ya mungkin tanda tangan surat wakaf. Ya. Siapa yang memulai surat wakaf? Yang memulai surat wakaf itu sebenarnya Sayyidatina Fatimah. Itu orang yang pertama kali melakukan surat wakaf. Nah, kemudian ditulis, dipaksa si hakim memaksa itu Z untuk mencatat atau melafatkan wakaf, sighah daripada wakaf tersebut. Maka boleh. Fa in imtana'a min dalik, kalau tetap enggak mau si Z, enggak gelem, maka si hakimlah yang mewakafkan itu tanah. Ya sudah, kamu sekarang ke sana, si hakim lalu kemudian mencatat. Nah, hakim di sini yaitu pemerintahan atau penguasa setempat. Jadi sertifikat dicabut sudah semua, diganti dengan itu siapa yang melakukan? Hakim. Alama yarofil maslahah, selama dilihat di situ ada kemaslahatan, ada maslahat. Kemudian syarat daripada al-waqif juga ahliyatut tabarru' fil hayah, yaitu orang itu bisa mentabarrukkan. Tabarru' itu apa? Mendonasikan atau melepas hak. Orang tersebut bisa melepas hak. Apakah ada orang yang nggak bisa melepas hak? Ada. Orang safi. Safi itu nggak bisa. Terus moro-moro ada ngomong gini si safi. Orang safi, tahu safi ya? Sudah ya? Safi. Safi itu orang yang foya-foya, seenak-enak gitu. Safi itu nggak boleh. Kemudian dia punya tanah, itu tanah saya ambil buat kamu. Nggak bisa. Karena dia sekarang dalam keadaan dipotong tasarrufnya, muamalahnya dia itu di-cut sama si hakim. Jadi gak iso apa-apa maneh. Sampai kapan? Sampai dilihat oleh si hakim, itu sudah kita bahas di babul hajar. Sampai si hakim melihat bahwasanya ya iki misalnya si Z ya. Oh, si Z ini sudah benar, sudah rasyid namanya. Sudah rasyid. Rasyid itu dia sudah kencang, sudah stabil, sudah enggak neko-neko maneh. Baru si hakim tadi mengangkat atau mencopot gelar safihnya, gelar foya-foyanya tersebut. Itu safi. Safi itu tidak bisa beli barang, nggak bisa. Mau beli mobil nggak bisa, mau beli aset nggak bisa. Itu safi. Nah, terus kemudian si safi mengatakan saya wakafkan aja. Apakah wakafnya sah? Wakafnya tidak sah, wakafnya batil. Itu safi. Ya, termasuk ya orang majnun, ya. Majnun orang gila terus kemudian ustaz wakafnya tadi masjid. Wah, ada edan nih berarti. Ya, nggak bisa. Sini katakan fala yasih, maka tidak sah min mahjurin alaihi bisafah. Tidak sah wakaf dari orang yang dihajar, yaitu dilarang muamalahnya oleh si hakim dengan alasan safah, yaitu dia tidak baik muamalahnya. Ya. Biasanya itu dihajar karena maslahatnya. Itu sudah kita bahas itu sudah di bab hajar, al-hajar. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan itu orang. Kemaslahatan dirinya. Karena kalau tidak dihajar dia akan foya-foya menghabiskan duit seenak-enaknya. Seperti halnya ada satu orang lagi yang namanya muflis. Muflis itu orang bangkrut, utangnya akeh daripada asetnya. Nah, itu dihajar, dilarang oleh hakim. Kenapa dilarang? Karena maslahat orang-orang yang ngutang, orang-orang yang dihutangi, yang menghutangi dia. Orang-orang yang menghutangi dia. Akhirnya tidak dibayar-bayar itu. Ya. Nah itu. Ini kalau hajar bisafah itu seperti itu, tidak boleh diwakafkan. Karena tasarrufnya dia, muamalahnya dia itu diputus. Plak. Nggak bisa apapun dia. Nggak bisa apapun. Wa inna masahat wasiyatuh. Tapi kalau orang safih itu wasiat. Nah,
Orang Syafi'i nulis. Ya, saya misalnya si Z mengatakan saya ini dihajar karena safah, maka saya tidak bisa mewakafkan. Tapi saya ini sudah kepingin mewakafkan ini tanah untuk masjid. Maka bagaimana? Dia bisa menulis sebagai wasiat. Si Z menulis ya, di dalam tulisannya tadi mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini yang ada di jalan ini ya, dengan luas sekian-sekian untuk dijadikan sebagai masjid lillahi ta'ala ya, sebagai masjid atau lillahi ta'ala. Selesai. Tapi di bawahnya ada ta'liq. Apa ta'liq itu? Ta'liq itu ada syaratnya, ada kaitannya, digantungkan dengan sesuatu, yaitu apa? Ba'da mauti, setelah wafatku. Selesai. Kalau dia wakafkan sekarang nggak bisa. Tapi karena ba'da mauti, begitu dia wafat, plek, mati. Lalu kemudian terangkatlah dengan sendirinya muamalah, larangan muamalah kepada si Z tadi. Jadi si Z sudah bebas. Terus mati soalnya. Apa dilarang apa mana? Gak bisa. Jadi begitu dilihat sama ahli waris, ini sudah ada tanda wakaf, maka sah itu wakafnya sebagai wasiat. Orang safih boleh menulis wasiat. Wa inna ma sahhat wasiyatuhu walau biwaqfi darihi. Walaupun wasiat tersebut berisi wakaf rumahnya. Lirtifa'il hajar, karena terangkatnya al-hajar, yaitu larangan anhu dari orang safi tersebut, bimautihi, karena kematiannya. Jadi dua sifat ini apabila ada di dalam orang maka sah wakafnya. Kemudian syurutul mauqufi alaih. Syarat mauquf alaih. Ini barang, tanah ini diwakafkan untuk apa? Oh, untuk masjid. Ya sudah. Berarti masjid itu adalah mauqufun alaih. Nah, sini dikatakan ada dua. Alla yakuna ma'siyatan. Syarat yang pertama adalah hendaknya tidak menjadi suatu kemaksiatan. Apapun itu wakaf atau yu'addi ilal ma'siyah, atau bakal dipakai untuk maksiat. Untuk maksiat. Maka bagaimana? Termasuk ada orang yang mewakafkan aula pernikahan. Gedung. Gedung ini wakaf. Wakaf apa? Untuk dijadikan pernikahan. Gedung pernikahan. Sah, dilihat. Kalau pernikahan zaman sekarang ini banyak ikhtilatnya. Paham ya? Banyak ikhtilatnya. Laki, perempuan, suami istri ditaruh di atas. Suami istrinya boleh. Tapi nanti di situ ada MC lanang. Ono orkesi, ono gambusi, ono macam-macam nih. Laki semuanya. Di situ kemudian yang hadir perempuan. Nanti di situ ada joget-jogetnya. Maka wakaf gedung tersebut tidak sah. Tidak sah untuk dijadikan kita. Karena apa? Karena ada unsur maksiat. Sama seperti kejadian ada satu orang mewakafkan tanahnya untuk lapangan. Wakafnya sah, dilihat. Dia mengetahui bahwasannya kebiasaan lapangan iki ya enggak cuma dikai bal-balan, tapi kadang juga dikate orkesi ngebor, orkesi apa jenenge iku? Pantura. Ya, ora nomen niku lak ngono iki ya. Wah, sing ngawer, sing iki, sing mabuk wis kabeh. Nah, dia mengatakan salah satu daripada kegunaan lapangan pada umumnya seperti itu menurut dia. Maka dia wakafkan. Kalau dia wakafkan itu mutlak, hati-hati, bisa tidak sah itu wakafnya. Tapi kalau dia wakafkan, saya wakafkan untuk sepak bola. Maka sepak bola hukumnya mubah. Nah, kalau sudah sepak bola hukumnya mubah, berarti wakafnya sah. Itu. Ada satu orang mewakafkan jalan. Seperti siapa?
Ada Syekh Abdul Qadim Ba'abbad, murid daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Syekh Abdul Qadim Ba'abbad. Saya punya guru Syekh Abdullah sama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdullah bapak, Syekh Abdurrahman anak. Syekh Abdurrahman bin Abdullah. Bapak sama anak guru saya, Ba'abbad. Itu termasuk masyaikhnya Ghurfah, kota Ghurfah. Kakek beliau itu Syekh Abdul Qadim Ba'abbad, zamannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sampai saking sayangnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai beliau mengatakan, "Lau anna Abdul Qadim syaukatun fi aini ma akhrajtuha." Andaikan Syekh Muhammad Abdul Qadim Ba'abbad itu adalah duri yang nancep di mata saya, gak tak cabut. Andaikan dia gak tak cabut, kata Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau mewakafkan tanah dari Shibam sampai ke Hud. Sampai ke Hud. Itu kurang lebih berapa kilometer itu? Waduh itu rek. Masafahnya itu jarak qasar sudah. Jarak qasar sholat. Berarti 80 lebih kilometer. Beliau wakafkan. Jalan itu untuk apa? Litoriqil muslimin. Untuk jalannya orang-orang muslim. Tapi sing lewat dulu ya ono sing turis teko di Eropa, Amerika, sing kafir, sing anu ya lewat terus sisan, dalane satu-satunya. Apakah hukumnya sah wakafnya? Sah wakafnya. Lah terus bagaimana itu orang kafir-kafir itu? Yang penting itu tempatnya ada, tempat tersebut diwakafnya untuk muslimin. Nah, sekarang banyak kok orang wakaf masjid tapi ya dileboni orang-orang oleh orang turis-turis ya. Padahal dia bukan orang muslim. Jadi harus hati-hati. Alla yakuna ma'siyatan. Tidak boleh diwakafkan untuk suatu kemaksiatan. Jihadin kana au muayyanan. Dalam segi jihadnya, dalam jihad maksiat, ya, dalam segi maksiat, kalau dikatakan segi itu bukan keseluruhan ya, tapi ada unsur kemaksiatan. Yang kayak tadi itu, ya, saya wakafkan untuk gedung pernikahan, gedung resepsi. Itu gedung resepsi, siapa telolet itu? Ya. Gedung itu kan tidak boleh itu, kalau ada ikhtilat, campur baur laki perempuan itu haram hukumnya, berarti maksiat. Ya. Kemudian, au muayyan atau jelas-jelasan. Saya wakafkan ini tempat untuk rumah pelacuran. Oh, gak oleh. Ya. Maka bagaimana? Haram, gak oleh. Wakafnya tidak sah. Begitu juga orang kafir, orang muslim mewakafkan lahannya untuk gereja. Gak boleh. Tapi kalau ada orang kafir mewakafkan, ya, tapi kalau dikatakan orang kafir mewakafkan ini berarti wakaf itu bukan ibadah dong, mubah dong hukumnya. Enggak. Ya. Tapi dari orang kafir itu seperti ikrar. Tapi dari kita sebagai sedekah. Ya. Muslim mewakafkan sesuatu kepada suatu kebaikan berarti dia sedekah. Ini amal jariah. Tapi kalau orang kafir mewakafkan itu seperti tabarruat, cuman pemberian gitu aja. Kalau orang kafir mewakafkannya untuk dia punya tanah diwakafkan untuk masjid, sah apa enggak? Sah. Tapi kebalikannya kalau orang muslim mewakafkan untuk gereja ataupun alat tempat ibadah yang lain selain muslim, selain Islam, maka hukumnya tidak sah. Itu. Ya. Terus kemudian di sini dikatakan fala yasihul waqf, maka tidak sah wakaf ala imaratin kanisah, untuk pembangunan kanisah gereja, li ta'abbud, untuk apa? Ta'abbud itu untuk peribadatan, enggak sah. Au khadim kanisah li ta'abbud, atau mewakafkan khadim,
suatu pelayan untuk gereja peribadatan. Loh kok bisa? Saya punya budak. Ojo aku lah. Si Z punya budak. Lalu si Z mengatakan saya wakafkan budak saya ini untuk sebagai pelayan di gereja. Gak sah wakafnya. Gak sah wakafnya. Wa yasihu 'alal fuqara wa aghniya. Dan sah wakaf untuk fuqara. Jadi wakafnya untuk fuqara wa aghniya dan para orang kaya wahum man tuhram alaihimuz zakah, dan mereka itu termasuk orang yang diharamkan zakat. Wa in lam tadharu fihim qurba. Artinya ketika wakaf untuk orang-orang ini dalam segi zakat ya. Ini dalam segi zakatnya. Intinya di sini wakaf kepada selain tempat peribadatan, wakaf selain kemaksiatan, ini diwakafkan untuk fuqara dan agniya. Lalu kemudian dalam perwakafan tersebut tidak nampak suatu qurbah. Apa itu qurbah? Suatu taqarrub, suatu ibadah. Maka apakah hukumnya sah? Hukumnya tetap sah si wakaf. Intinya mubah itu ke atas boleh wakaf. Mubah sunnah diwakafkan untuk suatu hal yang mubah, seperti wakaf lapangan bola, lapangan futsal. Lapangan futsal diwakafkan untuk futsal hukumnya mubah, boleh. Terus wakaf untuk itu boleh. Tapi ada juga wakaf untuk seperti wakaf alat musik. Ono wong saking anune ya, saking hebate, ya itu repot itu ya. Jadi penyanyi mewakafkan alat-alatnya untuk apa namanya? Untuk suatu gedung apa gitu nih. Hah? Iya, gedung kayak gitulah, gedung orkestra. Pas. Orkestra. Ya. Apakah sah hukumnya? Enggak sah. Karena alat malahi itu mentok hukumnya enggak harus yang sunnah. Alat malahi itu ya termasuk alat-alat yang diharamkan. Tapi kalau alat-alat yang boleh seperti dufuf, karena baginda Nabi Muhammad mengajarkan memerintahkan untuk dufuf. Rasulullah merintahkan itu. A'linun nikah waj'alhu fil masjid wadribu bid dufuf. Umumkan pernikahan, jadikan di dalam masjid. Lalu kemudian wadribu bid dufuf, pukullah dengan rebana. Jadi rebana itu diwakafkan. Boleh. Kayak dulu kalau nggak salah Habib Taufik itu punya marawis. Tahu marawis ya? Nah, itu punya beliau diwakafkan untuk Hall Solo. Kalau nggak salah ya, atau diberikan atau diwakafkan. Wallahu a'lam. Maka boleh nggak? Boleh. Nah, itu saya dulu hadir Hall Solo itu tahun 90-an masih itu. Ya Habib Taufik kan segaf, itu yang mukul hajir ya. Sing joget sepe-sepe tua-tua. Saiki joget walik, sing jaman biyen joget walik ya remek awake. Kratak iso joget walik gak iso ngadeg. Wong sing joget tuwek-tuwek ya apa maneh. Kalau sekarang sing joget walik nyosot dadi Superman sembuh. Kemudian sampai mana tadi? Jadi seperti itu. Alat malahi tidak boleh ya. Alat malahi itu gitar, wakaf gitar ini. Ada pemusik wakaf. Ya kudu takok ambil wong alim. Boleh ndak seperti ini? Enggak boleh. Ya sudah. Ya, ojo kayak fatwa dhewe. Ya. Nyerepet titik tak apa-apa. Itu. Kemudian wa imkanu tamallukihi in kana muayyanan. Dan memungkinkan untuk menjadi kepemilikan ya. In kana muayyan, apabila yang diwakafkan itu muayyan, yaitu tertentu. Ya,
Maksudnya bagaimana? Di sini catatan kaki nomor 4 dikatakan ailil mauquf minal waqif fi hal waqif alaih. Kalau ada satu orang mewakafkan kepada sesuatu yang tidak bisa memiliki, maka nggak boleh. Contoh nih, ono uang wakaf, ini paling gampang. Contoh paling enteng, paling enak. Saya wakafkan mobil saya untuk orang, untuk misalnya, untuk siapa ya? Enggak, kalau ambulan sih bisa, karena instansi. Untuk orang yang wong wis mati. Oh, sorry. Ya, jadi misalnya saya wakafkan mobil saya untuk Michael Jackson. Michael Jackson wis mati. Bisa enggak Michael Jackson memiliki mobil tersebut? Nah, iso, berarti enggak sah. Ada bapak ini ngomong sama istrinya yang sedang hamil. Saya wakafkan tanah saya untuk yang ada di perutmu wahai istriku. Sah apa enggak? Karena enggak bisa memiliki. Enggak bisa memiliki. Budak boleh memiliki enggak? Enggak boleh. Budak itu dimiliki tapi tidak bisa memiliki. Nek budak moro-moro de Israel, wah nemu emas sak bongkang ini. Ya ketemu saya itu, emasku ini cilik. Boleh. Karena budak dan semua yang dimiliki untuk tuannya. Lah sekarang ada satu orang mewakafkan tanah untuk budak itu, boleh enggak? Enggak boleh, karena budak tersebut tidak memiliki hak kepemilikan. Itu kalau saya ada 4. Ya. Ada 4 orang yang tidak memiliki seperti. Terus yang selanjutnya yang terakhir bahimah. Apa bahimah itu? Binatang. Ada uang kerang kerjaan, tak wakafno wae iki apa tanahku iki. Kayak apa? Kayak kambing. Sah. Iku nek kambing iki iso tanda tangan sah. Enggak mungkin, enggak sah. Ya itu tidak sah. Jadi 4 ini tidak sah. Kecuali ada beberapa masalah seperti budak tersebut mendapatkan suatu wakaf tapi bukan untuk si budak tapi untuk tuannya. Itu sah. Begitu juga janin. Kalau janin tersebut sudah lahir. Nah, kan sik bayi, iya, boleh. Tapi nanti wakaf itu yang mengendalikan siapa? Wali daripada si janin tadi. Keluar itu janin, diwakafkan. Sah, tapi yang ngurus perwakafannya tadi itu adalah walinya. Itu. Makanya di sini alil mauquf minal waqif fi hal waqif alih. Fala yasih waqf 'abd muslim. Begitu juga tidak sah untuk mewakafkan budak muslim kepada orang kafir. Begitu juga tidak sah. Kenapa? Karena orang kafir tidak memiliki kepemilikan terhadap orang muslim. Mushaf untuk orang kafir juga. Kenapa? Karena tidak boleh orang kafir memiliki mushaf karena ada ihanah. Kalau ada unsur ihanah itu apa? Pelecehan. Maka tidak boleh orang hal-hal yang terkait dengan Islam diberikan kepada orang lain. Antum jual tanah di sebelahnya masjid. Yang antum tahu bahwasannya ini tanah nanti dijadikan tempat maksiat. Yang bisa mengacu ini masjid, engko digawe maksiat, engko digawe apa karaoke, engko digawe apa macam-macam. Pokoknya bisa mengganggu ini. Bahkan bisa dipakai untuk tanah masbalah, tempat nggone sampah. Maka antum haram jual itu tanah. Kenapa? Kalau antum jual itu tanah berarti antum merusak atau merendahkan itu masjid. Antum dadi bos,
dadi pemimpin. Punya anak buah. Anak buahnya antum suruh, anak buahnya sekon jaga nang di misalnya ya apa mlebu gereja iku persen-persen ana ngene. Haram antum. Aku ndak ngomong iki ya, ndak ngomong instansi ya. Kok coba sangkut paut orang Banser kok ojo lho. Aku ndak ono tujuan rono. Karena apa? Sebelum saya ngomong Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah mengatakan dalam kitabnya, sudah aku sapi ngomong maneh. Ya. Tapi kalau misalnya antum punya punya apa itu jenenge ya? Bukan apa namanya tuh. Kalau satu perusahaan dia punya orang banyak tenaga kerja nanti dikirim ke sini itu apa namanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Outsourcing. Cerdas. Outsourcing. Dikirim ke gereja untuk bersihkan ini, bersihkan itu, toilet dan lain sebagainya. Sing mbok kirim muslim, haram lho kon. Oh sing penting oleh duit, ndak wae. Oleh duit ya oleh neraka, hati-hati ya. Paham ya? Jadi harus hati-hati itu. Outsourcing carilah yang pekerjaan yang berkah. Uang itu belum tentu berkah, tapi kalau antum jalankan kepada suatu ketaatan itu pasti berkah. Kemudian begitu juga di sini wakaf alal janin. Kenapa? Karena tidak sama, ini sudah kita bahas semuanya sebenarnya. Ya. Kemudian syurut al-mauquf, syarat yang bisa diwakafkan. Apa saja yang bisa diwakafkan? Yang selama ini kita tahu tanah, bangunan, mobil itu kan bisa diwakafkan. Nah, sekarang apa saja yang bisa? Di sini katakan syurutul mauquf tsamaniyah. Barang yang bisa diwakafkan itu syaratnya ada 8. Yang pertama kaunuhu ainan, hendaknya itu ainan, barang. Tanah itu barang. Nek wong wakaf jasa enggak iso. Enggak iso. Ya. Jadi harus jelas, ain. Saya wakafkan misalnya aku lah, si Z mewakafkan. Nah, ini dadi nek saya wakafkan ini. Si Z mewakafkan HP-nya. Ya. Atau sekarang kan tab misalnya. Saya wakafkan tab, kan sekolah-sekolah sudah mulai pakai tab ini. Saya wakafkan tab ini untuk sekolah sekian. Kowokno sak kotak isinya 100 tab. Kan jelas. Itu ain. Nah, itu ainan. Kemudian wa kaunuhu muayyanah. Jelas. Gak bisa orang mewakafkan, saya wakafkan salah satu daripada 2 tanah ini. Terus endi? Ya pokoknya saya salah satu, gak bisa. Ya, gak bisa. Tapi kalau misalnya salah satu saya wakafkan, terus kemudian yang satu mengatakan ini, sing iki ya wis itu, berarti bisa. Karena begitu dia mengatakan itu, ini isim isyarah. Itu berarti dia langsung menjadikan tempat tersebut menjadi wakaf. Wa kaunuhu mamlukah, dan hendaknya itu barang mamlukah, bisa apa berpemilik. Nah. 5 na'am yasihu waqful imam aradi baitul mal ala jihatin wa ala jihah. Sah. Ada yang bukan kepemilikan dia. Jadi mamlukah itu dimiliki orang yang mewakafkan. Kalau misalnya ada satu tanah, punyanya Habib Faisal. Ya. Terus aku ngomong gini, itu tanah itu saya wakafkan. Itu tanahnya siapa? Tanah Habib Faisal. Ngelindur kan berarti. Bukan punyamu kok mau nggak bisa. Nah termasuk ini ada satu barang tapi tidak dimiliki oleh seseorang. Tapi orang tersebut bisa mewakafkan barang tersebut. Seperti siapa? Al-imam. Al-imam itu pemimpin, penguasa. Mewakafkan itu imam aradi baitul mal. Tanah-tanahnya yang dimiliki oleh baitul mal, oleh kas negara. Alal jihad, sesuai terhadap satu jihad tertentu. Misalnya si imam atau pemimpin tadi itu memiliki
pandangan terhadap satu tanah untuk dijadikan masjid. Berarti kepada jihad masjid. Jadi misalnya di sini Pak Jokowi ngomong gitu, tanah yang di sana diwakafkan aja, dibentuk sebagai masjid. Sah. Loh, ini duduk tanah Pak Jokowi, tanah negara. Iya, tapi Pak Jokowi sekarang sebagai imam dan mewakafkannya untuk maslahat. Oh, itu lebih lagi tuh. Masjid. Maka sah. Wa muayyan, kepada suatu jihad atau kepada suatu muayyan. Muayyan itu orang tertentu. Orang tertentu atau instansi tertentu. Saya wakafkan tanah ini untuk misalnya departemen opo. Berarti kan muayyan itu. Tapi kalau masjid kan umum sudah. Ini muayyan. Maka bagaimana? Mana tadi? Boleh bisyarat dengan syarat duhurul maslahah fi dzalik. Mewakafkannya itu ada suatu kemaslahatan. Kalau nggak ada kemaslahatan nggak boleh. Ada seorang pemimpin kemudian mewakafkan suatu barang, suatu tempat untuk kepentingannya dia, nggak boleh. Nggak boleh. It-tasarrufu fi dzalika manutun biha kawaliyil yatim. Karena apa? Karena tasarruf atau muamalatnya itu imam ya, itu manutun biha, tergantung kepada kemaslahatan. Nah ini contohnya seperti apa? Seperti waliyul yatim, seperti walinya anak yatim. Wali ini anak yatim itu nggak boleh ngetok-ngetok duit sakarep-karepe. Terserah dibuang-buang nggak bisa. Walinya anak yatim boleh mengeluarkan uang hanya untuk kemaslahatan anak yatim bayi. Maslahatnya apa? Ini harus ditukokno popok, maslahat. Harus dibelikan susu, maslahat. Harus dibelikan ini sabun, sampo, maslahat. Tak tukokno dolenan wae. Tukokno apa? Dolenan. Dolenan apa? Bom-kar. Oh ya oleh. Apa maslahate? Nyenengno tukokno golekan. Sing murah-murah. Ya, jadi enggak salah-salahan. Kemudian wa kaunuha qabilatan lin-naql. Hendaknya itu barang wakaf itu qabilun lin-naql. Yaitu qabil lin-naql milik anhu. Bisa diserahkan. Bisa pindah tangan. Apakah ada barang yang tidak bisa pindah tangan? Ada. Nah, contohnya siapa? Contohnya yang kemarin sudah kita bahas, mustauladah. Perempuan, budak dikumpuli untuk mendapatkan anak dari budak tersebut. Ini mustauladah. Lah nek mbok wakafkan berarti mewakafkan ibu dari anak Anda. Contohnya, si Z mengambil seorang mustauladah. Seorang perempuan, budak perempuan. Jenenge siapa ya? Jennifer. Ya budak wis pokoke budak Yahudi empek-empekan guys. Ya. Dikumpuli. Ketika dikumpuli enggak taunya diharapkan memiliki seorang anak. Jennifer tadi kemudian hamil lalu punya anak. Kemudian Jennifer tadi mau diwakafkan, boleh enggak? Ini nggak sok pindah tangan nih. Jennifer itu tidak bisa pindah tangan. Itu seperti itu. Nah kalau tanah kan bisa pindah tangan, mobil bisa pindah tangan, ya, bisa pindah ke pemilikan. Wa kaunuha nafi'ah, dan hendaknya barang itu, tanah itu punya manfaat. Ada orang yang bukan iseng sebenarnya, wis pasrah. Akhirnya mewakafkan tanah yang tidak ada manfaatnya. Seperti kemarin ditanyakan oleh Mas Hamim. Enggak. Pertanyaan itu kemarin itu. Ada satu orang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sawah. Yang hasil sawah tersebut dibuat untuk masjid. Dibuat untuk
Masjid. Biasanya orang itu kalau ada masjid, ada mewakafkan sesuatu itu dipakai toko. Lalu toko itu disewakan, uang sewanya masuk ke masjid. Nah ini sawah. Sawah. Yang hasilnya nanti itu panen, dapat duit itu dimasukkan ke. Lah jadi pertanyaan, sawah itu punya umur. Umurnya sawah itu kalau tanah tersebut sering ditempui, sering ditandur, tanah itu menjadi apa? Menjadi kualitasnya nggak baik, nggak bagus. Aku masih gini ya tahu nyawah. Iya. Jadi ngerti. Ya. Makanya itu nanti kena pupuk. Wah, sing kimia dan lain sebagainya. Tambah hancur itu tanah. Akhirnya orang tersebut mengatakan di tanah ini nggak pantas ditanduri maneh. Sungunai wakaf nawai. Itu dimakafkan. Ape digawe toko tengah sawah. Sopo sing ape nyewa toko niki? Lah terus mau dipakai apa? Otomatis dipakai untuk sawah. Akhirnya dilihat tidak menghasilkan sama sekali. Loh kan itu wakaf. Wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Lah itu apa nasibnya kita tanah? Ya. Apakah tanah ini boleh tukar guling? Nah, tukar guling itu diganti sampai guling enggak. Nah, tukar guling itu tanah sebelah sana diambil dengan bayaran sini kayak barter tanah gitu. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i enggak oleh, haram. Tapi ada mazhab lain. Nah, itu solusi namanya. Mazhab lain seperti mazhabnya Imam Abi Hanifah mengatakan boleh. Nah, akhirnya ini sawah ini mungkin luasnya sekian sama dipindahkan, diganti tanah dengan terus tanah tersebut tanah pokoknya itu tukar guling itu waktunya jadi boleh. Karena dilihat itu ada kemaslahatan untuk masjid. Kaunuhu nafi'ah, bermanfaat. Nek tanah enggak manfaat belas ya, dipakai untuk diwakafkan enggak bisa ya. Wa kaunuhu naf'iha la bidhabi 'ainiha, dan hendaknya manfaat itu barang yang diwakafkan tidak menyebabkan sirnanya itu barang. Hilangnya itu barang. Tak wakafno. Apa? Lilin sak ton. Lilin gedene sak blanggur lho. Sak tong kuwethe. Tapi lilin. Yang menjadi pertanyaan, lilin ini habis apa enggak? Habis. Tak wakafno, enggak sah wakafe. Kenapa? Karena mewakafkan barang yang sirna. Makanya tadi pengertiannya wakaf itu apa? Ma'abaqai ainiha. Ada terus iku barangnya. Itu. Tak wakafno. Wakaf apa kon? Wakaf rawon. Lho rawon iki dipangan entek. Tidak iso wakafkan. Nah, atau yang cepat busuk tak wakafkan apa? Saya wakafkan apa jenenge? Jeruk kayak buah-buahan. Kan ada itu jeruk purut ya. Tak wakafkan. Iki meneh wis dadi apa iki? Ndak ana ambune ya. Jadi apa-apa yang hilang itu bentuknya maka tidak bisa diwakafkan. Wa kaunuhu mubahan, dan hendaknya itu mubah. Maka tidak sah mewakafkan apa? Alatul malahi, alat-alat musik yang haram. Apa itu alat lahu, alat musik yang haram? Seperti apa? Yang memiliki dawai. Ya. Gitar. Ya. Ya, sebut KB akeh. Yang ada senari gitu. Yang ada senarnya, termasuk itu piano. Ya, piano yang gereja itu ada, itu piano yang pakai orkestra itu ada. Nah, itu nggak bisa. Ya, nggak boleh diwakafkan. Harus mubah. Kemudian wa kaunuhu maqsudan, dan hendaknya manfaatnya atau mauqufnya tadi barangnya tersebut maksudan, ada tujuan dan tujuannya jelas. Loh apa tujuan jelas itu?
Tujuan jelas itu seperti ini ya. Uang dipakai untuk apa? Transaksi jual beli. Kalau uang digawe hiasan, jelas enggak itu? Sampai ada duit. Duit itu mau didekek nang bigora dipasang nang tembok. Plak. Enggak, itu kolektor sudah berubah lagi, bukan uang itu namanya. Nah, boleh enggak itu? Itu jelas enggak itu tujuannya? Gak jelas, itu uang lewat dan lapo kon. Iki duit kok tak pikir, wah gak jelas itu. Wis ngono uang ngomongnya wis gak jelas iki arek. Gece. Nah, di sini catatan kaki nomor 7, walau waqafa dirhaman di zina. Andaikan seseorang mewakafkan uang untuk hiasan, lam yasih. Kenapa? Gak sah. Li'anna zina ghair maksudah. Karena untuk hiasan-hiasan itu gak apa? Ghair maksudah, gak jelas itu. Gak ada tujuan, itu bukan tujuan pastinya. Wa kadzala yasih waqaf darahim litijara fiha wa sarf ribiha lil fuqara wa kadzal wasiyah biha lidzalik. Begitu juga enggak sah mewakafkan dirham litijarah ya. Mewakafkan uang untuk jual beli ya. Di dalam uang tersebut dipakai jual beli dan kemudian keuntungannya dipakai untuk fuqara. Kalau saya mewakafkan ini barang, anggap ini barang opo sak karepe ya. Ini duit saya wakafkan atau ini barang saya wakafkan, barang ini harus saya miliki. Ain wujudnya saya miliki. Kalau ini ada orang mewakafkan duit lalu duit tersebut saya jadikan modal, itu berarti wakaf hilang apa enggak? Hilang. Lho kok keuntungannya kan lebih fuqara. Duit sing tak wakafno ndi? Lho wis anu, ya iku salahnya di situ. Makanya kalau dikatakan ada satu orang mewakafkan masjid. Masjid itu sak apa jenenge sih? Apa ya? Anu kayune lawang apa jenenge? Kusen. Sak kusen-kusene, sak kayu-kayune, sak plafone kabeh semuanya wakaf. Dan andaikan itu roboh, maka itu harus dipakai untuk bangun lagi. Enggak boleh dibuang itu. Karena wujudnya tetap harus ada. Lalu terus kalau bagaimana? Ada yang mengatakan kalau itu sah dijual, maka boleh dijual untuk dibelikan yang baru. Tapi nek wis rusak ya enggak iso. Dan itu walaupun rusak harus tetap dimanfaatkan. Oh kayak gitu aja sudah jelas, apalagi duit tak wakafno itu duit 1.000 iki tak wakafno wae. Kayak apa terus? Kayak iso diapa-apakno iki duit. Diwakafno didol ya enggak oleh. Digawe modal enggak oleh. Diblonjokno enggak oleh. Nah, itu. Berarti enggak maksudah. Itu. Kemudian syarat siqatul wakaf, syarat sahnya wakaf, sighah al-wakaf ya. Sighahnya lafaz wakaf ada 5. Yang pertama lafdun yushiru bil murad. Ada lafaz yang dirasakan tujuan untuk wakaf. Di sini seperti apa? Wakaftu, saya wakafkan. Habastu, saya tahan ini harta untuk wakaf. Karena lughatan wakaf adalah habs. Kemudian sabaltu. Sabal itu artinya wakaf. Ma'ul musabbal. Air wakaf. Makanya termasuk air di masjid-masjid itu namanya ma'ul musabbal. Ada air yang diwakafkan untuk minum. Itu namanya ma'ul musabbal lisyurb. Air untuk diminum. Jadi air untuk diminum wakafnya ya diombe tok, enggak esok digawe adus. Air di masjid wakafnya untuk apa? Wakafnya untuk wudu. Ya kayak wudu tok, digawe berseni, kayak udhiyah, kurban ya enggak oleh. Berseni banyu ma'ul musabbal lil wudu. Air ini wakaf untuk wudu. Kan ono terusane hanya untuk wudu. Dipasangi pipa digawe semprot-semprot masjid. Ini berseni masjid an-nadhafatu minal iman. Tidak ngono rek, belajar. Ini enggak sah, enggak oleh. Karena itu tujuannya untuk wudu. Dipakai yang lain enggak boleh, cuman untuk wudu. Itu kudu hati-hati. Itu harus hati-hati. Kemudian wa tasaddaqtu bikada, dan saya sedekahkan. Sedekah itu karena wakaf juga bisa bermakna
sedekah. Atau dikatakan ala kada shadaqatan muharramah. Sedekah muharramah itu bukan sedekah haram, tapi sedekah muharramah adalah sedekah yang saya nggak bisa ngotak-ngotik lagi. Berarti itu namanya wakaf dan lain sebagainya. Wala yushtaratu qabulul mauquf alaih, dan tidak syaratkan qabulnya mauquf alaih. Jihatan kana au muayyanan. Inda Ibn Hajar wa ghairihi wa qala Ramli wa ghairuhu yushtaratu qabul mauquf alaih ala al-muayyan fawran la ghairuhu. Jadi tidak syaratkan kalau apabila seseorang mengatakan saya wakafkan dan lain sebagainya, maka dia berarti pasrah. Dan tidak disyaratkan untuk orang atau jihad itu tadi instansi tadi ya, untuk mengatakan saya terima. Menurut Imam Ibn Hajar, tapi menurut Imam Ramli harus ada yang mengatakan saya terima. Apabila itu muayyan ya. Apabila itu muayyan. Kemudian wat ta'bid. Yang namanya wakaf itu untuk selamanya. Saya wakafkan sebulan ya gak dadi. Ya. Maka dikatakan bi an la yu'aggad, tidak diberi waktu. Kalau mengatakan wakaftu kada 'alal fuqara sanatan lam yasih. Saya wakafkan ini untuk kaum fuqara setahun, enggak sah karena ada waktu, karena wakaf itu tujuannya untuk selamanya. Kemudian wa hadza fi ma la yudahi tahrir ama huwa kal masjid war ribat fa yasib mu'abbad wa yalghu syart. Begitu juga kalau misalnya ada satu orang mengatakan saya wakafkan tanah ini 10 tahun untuk masjid. Ya. Maka yang namanya syarat itu hilang dan itu otomatis jadi untuk masjid. Wat tanjiz itu langsung. Ada muta'liq, enggak ada gantung-gantungan. Ya. Kalau dia seorang itu yang mewakafkan itu mengatakan idza jaa ra'sul syahr, apabila datang awal bulan faqad waqaftu kada, maka saya wakafkan ini untuk fuqara, untuk orang-orang fakir. La yasih. Apabila datang bulan Ramadan, maka saya wakafkan tempat itu untuk masjid kayak sembahyang tarawih. Enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Masih terikat. Fima la yudahi tahrir itu kalau bukan untuk masalah pembebasan gitu ya. Enggak, kalau buat masjid sah karena itu pembebasan tanah, tahrir. Yudahi tahrir itu tanpa tanding jadi la yudahi tidak berakibat pembebasan. Kalau untuk masjid sah, saya ulang, kalau untuk masjid sah. Apabila datang bulan Ramadan, maka tanah saya bebaskan untuk masjid. Maka sah. Karena ada pembebasan. Saya gunakan untuk masjid, maka itu hukumnya sah karena di situ ada pembebasan, yaitu pembebasan kepemilikan tanah tadi untuk masjid. Wala yasiru masjidan illa idza ja'a Ramadan, tapi tempat tersebut enggak jadi masjid sampai kapan? Sampai Ramadan taqal. Sampai datang bulan Ramadan. Adapun masalah kematian tadi sudah kita bahas. Apabila saya meninggal, maka tanah itu menjadi masjid. Maka itu tanah enggak jadi masjid sampai kapan? Sampai orang tadi meninggal. Itu jadinya wasiat. Gitu. Kemudian wabayanul musrif, harus dijelaskan tujuannya untuk apa. Kalau qala waqaftu kada lam yasih. Andai kan seorang mengatakan saya wakafkan ini. Kayak apa? Ya, pokoknya sak wakafno. Lho ya kayak apa? Enggak ada lam yasih, enggak sah. Wa in qala lillah, tapi kalau saya wakafkan karena Allah, ya, maka di sini Al-Imam Ibn Hajar dan Romli tetap mengatakan tidak sah. Walaupun mengatakan lillah. Tapi Al-Imam Abi Makhramah, Al-Imam Syekh Abdullah bin Makhramah, beliau mengatakan sah. Saya ulangi. Orang mengatakan saya wakafkan lillahi ta'ala. Gak ada barang ya apa, pokoknya saya wakafkan lillahi ta'ala. Atau rumah atau tanah.
tanah iki gawe apa? Tak wakafna lillahi taala. Terus gawe apa? Masjid, lapangan, madrasah, sekolah. Enggak ngerti lillahi taala. Imam Ibn Hajar, Imam Romli yang mengatakan enggak sah. Kenapa? Enggak dijelaskan tujuannya. Ya. Itu berarti tidak lam yubayyin masrif. Ya. Tapi kata Imam Abi Makhrama, Syekh Abdullah bin Makhrama bila mengatakan sah. Nah, sahnya untuk apa? Wa anahu yusra fi wujuhil gurb. Maka dipakai itu tanah atau tempat yang diwakafkan itu dalam arah taqarrub, pendekatan, pokoknya oleh pahala. Ya. Digawe masjid, digawe pesantren, digawe apa-apa, kumpulan terserah. Ya. Itu. Walau qala usitu bi thuluthil mali itu kan an wakaf. Wal ilzam. Ilzam itu apa ya? Nggak bisa diganggu gugat lagi. Jadi dikatakan di sini fala yasih bi syartil khiyar. Nggak sah dengan syarat khiyar. Khiyar itu kalau ada bisa rujuk, bisa balik. Saya wakafkan tanah itu. Didelok tanahnya, ternyata tanahnya subur. Wes nggak sido, nggak oleh. Begitu Anda sudah mengatakan wakaf, wis gak iso apa-apa meneh. Itu namanya ilzam, tidak bisa diganggu gugat lagi, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Gitu. Bisa tidak fi ibqa'i wugu merujuk ilai, nggak bisa dijual beli dan lain sebagainya. Gambarannya wakaf adalah ayyakula Zaidun waqaftu hadhid dar 'alal fuqara. Contohnya adalah saya wakafkan ini rumah untuk fuqara. Itu kata si Zaid. Rumah ini untuk fuqara, berarti rumah itu nanti dipakai untuk kemaslahatannya si para fuqara. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita baca doa. Ayo setengahnya yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi liyanfa'una rabbi faqihna ma'alil qadri untha wa dhakar ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا أدخل يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله بالعالمين. Yang ada pertanyaan silahkan. Terus mama ada orang wakaf untuk tanah makam. Oke. Makam muslimin gitu. Kalau umum? Boleh. Umum itu kan nggak semuanya muslim. Itu maksudnya apa? Atau semua khusus muslim? Itu kan. Tapi kalau muslim itu yang dikufur munafik segala macam ya. Ya, itu kalau munafik ini itu kan kita nggak tahu ya. Tapi Tinggal dikufur di situ. Atau orang bunuh diri. Maksudnya orang bunuh diri meninggal dikufur di situ. ya, Orang minum minuman keras mabuk overdosis dikubur di situ. sah wakafnya sah karena lil wujuhul khair, untuk arah kebaikan, arah manfaat kebaikan. Nah, tapi yang tidak boleh kalau pemakaman itu diwakafkan ternyata makam tersebut dipakai untuk maksiat. Iya. Kayak apa? Ono makam-makam itu bengi-bengi nek lewat ya awe-awe kan, ambek siruman. Ya ada itu. Saya kaget kok. Ada salah satu makam saya malam-malam itu pulang dari acara apa numpak sepeda motor itu. Kaget aku moro-moro muncul, tak pikir
Penampakan opo dadak. Iya, siluman dadak muncul. Betul, yang lain. Ada yang tanya? Nah, ya ahli atau tabarru' itu yang tadi saya sampaikan, dia bisa mentabarru'kan atau mendonasikan atau menyerahkan kepemilikannya. Ya, itu ada beberapa orang. Salah satunya itu yaitu apa yang dikecualikan itu yaitu seperti bayi nggak bisa, balita itu nggak bisa tabarruk punyanya dia. Di situ dikatakan contoh yang satu adalah safi. Fala yasi min mahjur alaih bisafah. Orang yang kena hajar, larangan bermuamalah. Ya, itu di beberapa bab sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi orang safah itu orang yang foya-foya dan lain sebagainya. Itu hakim kemudian menetapkan untuk dia tidak boleh bermuamalah. Dalam keadaan seperti itu dia tidak bisa mewakafkan barangnya. Tapi kalau dia kemudian wasiat boleh. Orang yang mahjur alaih bisafa kemudian nulis ketika saya mati nanti saya wakafkan ini, itu berarti wasiat. Kalau wasiatnya sah, karena apa? Karena wasiat itu terjadi atau terlaksanakan ketika sudah wafat. Nah, wafat ya hilang ya safanya. Fadhal, mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Contohnya seperti ini. Andaikan ada orang yang memiliki tanah dan memiliki uang yang berkecukupan, sehingga dia itu melihat kayak fuqara ataupun orang-orang miskin itu kasihan lah, anggaplah ingin mewakafkan kepada rumahnya. Jadi dia itu mengadakan musyawarah sama anak-anaknya ataupun anggaplah sekeluarga, isinya 7 orang. Kemudian dia itu bermusyawarah, kalau misalnya saya meninggal, saya ini mewakafkan rumah ini, jadi kamu udah ada bagiannya uangnya, kamu beli tanah di mana-mana lah. Pokoknya rumah kita ini dibuat untuk orang miskin seperti itu. Kemudian naudzubillah min dzalik, dia itu perjalanan meninggal. Apakah nanti ini rumahnya, kan otomatis orang yang diajak musyawarah itu meninggal semua. Nah, otomatis rumahnya ini tetap dikatakan wakaf atau di apa namanya kayak Di ahli wariskan. nggak, artinya kayak ditangguhkan seperti itu. Oh enggak, begitu ada lafaz wakaf jadi wakaf. Ya, begitu dia mengatakan saya wakafkan atau itu jadi wakaf. Nanti yang ngurus rumahnya ini siapa? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau itu menjadi rahasia, susahnya di situ. Orang mengatakan saya wakafkan ini, gak ono saksi. Atau di dalam itu, di dalam mobil itu misalnya, itu kan ada saksi gitu. Ya, saya wakafkan, gak tahunya saksi, wong sing wakafkan mati kabeh. Nah, dan tidak ada yang tahu bahwa saya ini menjadi wakaf. Itu rumit. Nah, terus bagaimana? Nah, kira-kira kalau sekarang ini ya kejadiannya itu rumah jadi ahli waris. Makanya ada kalau perlu, kalau bisa ada pencatatan seperti Sayyidatina Fatimah ya, yang saya katakan orang yang pertama kali bikin surat wakaf itu Siti Fatimah. Gitu. Kalau bisa ada surat wakaf itu lebih enak. Begitu orangnya misalnya naudzubillah ya meninggal, ada bukti surat wakaf. Nah iya, kalau tidak ada saksi, nggak ada ya itu bisa dikembalikan ke pertama itu. Hukumnya biasanya baliknya ke pertama apa? Itu rumah punya ahli waris. Itu seakan-akan hukum wakaf tidak ada. Nah, iya. Kecuali ada saksi. Andaikan itu menjadi tuntutan, ini dadi wakaf, ini saksi ini sopo. Di pengadilan nggak ada saksinya. Loh, terus bukti kamu mengatakan ini wakaf apa? Ini nggak salah wakaf, udah iso. Saksinya meninggal semua ya. Tak bisa, tidak ada. Di pengadilan pun nggak bisa gugat sama sekali. Nah, termasuk ada orang kalau misalnya, aku mimpi almarhum itu ngomong iki wakaf, lo mimpi.
Ya berarti wakafnya nang mimpi wae aja metu-metu. Total yang lain mungkin mau tanya hukumnya kalau tangan kena mulut anjing tapi dalam tidak sengaja ya najis. Kalau kena mulut anjing berarti basah, kalau basah najis. Total yang lain. Ya ini live TikTok, ini live YouTube. Ini jawab ini offline. Fadal yang lain. Iya, lagi ya. Kalau misalnya kan tadi misalnya orang Nah, Kristen ya, kalau misalnya orang Nasrani. orang Nasrani dia itu mewakafkan untuk membuat masjid itu kan apa boleh kita nggak mendapatkan pahala itu. Kemudian kalau misalnya kita kembali ke zaman dahulu, zamannya Albert Einstein kan beliau itu hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad. Jadi beliau Hah? Siapa? Einstein setelahnya. Albert Einstein 100 tahun kemarin. pokoknya ilmuwan-ilmuwan yang Oke, Plato, ya. iya. Socrates dan lain sebagainya, filosof. kemudian dia kan maksudnya tidak terpaut dengan agama-agama Islam. Kemudian dia itu memiliki kayak penemuan apa sehingga dia itu ilmunya bermanfaat gitu. Kemudian dia itu kayak membagikan ilmu itu termasuk mendapatkan pahala atau tidak? Oke. Jadi gini, ada masa-masa di situ ada nabi. Ya. Misalnya antara Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Musa. Ya. Antara Nabi Ibrahim dengan ini pergantian syariat ini sudah ya. Ibrahim ke Nabi Musa itu pergantian syariat. Maksudnya pergantian syariat bagaimana? Nabi Allah Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ismail ke Jazirah Arab, Ishak ke yang sekarang itu kalau dulu namanya Romawi. Ya kan, enggak Ishak. Kan pemerintahannya itu masuk ke kayak semi Romawi gitu-gitulah. Dan ini ke Kan'an, Ismail ke Kan'an. Nah, Kan'an itu Mu'arrab, Arab Mu'arrab. Kalau kata orang sejarah, Arab tapi bukan asli Arab, tapi Mu'arrab. Nah, itu mereka masih memakai millata Ibrahim, ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nah, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu salah satunya adalah yang kita tahu khitan, sunat. Yang kita tahu termasuk salah satunya itu ya ini ajaran Nabi Allah itu ibadah haji dan umrah itu millata Ibrahim. Dan itu juga dipakai kepada Ishak, nurun kepada Nabi Allah Ya'qub. Ya'qub nurun kepada Nabi Allah semuanya, Yusuf dan lain sebagainya. Itu anak-anaknya semuanya itu nabi. Ya. Lalu terus turun-temurun. Tapi ada yang menyelewengkan. Lah yang nyeleweng ini masih pinter luar biasa, tetap dia mu'akhad, artinya kena hisab. Nah, terus sampai Nabi Musa. Nabi Musa dengan Tauratnya. Taurat ini nanti semuanya umatnya Nabi Musa kena semuanya itu. Oh, itu 17 Agustusan ya. Nah, itu kena. Ya. Yang tidak patuh dengan Nabi Musa dan Tauratnya maka kena. Sampai kapan? Nanti muncul yang namanya Zabur. Yang isinya syariat juga. Tapi Zabur itu tidak sepenuhnya merubah Taurat. Sampai muncul Nabi Allah Isa. Ini semuanya, ajaran-ajaran ini ada di Bani Israel. Tapi kalau ajaran yang ada di Arab itu tidak mengena di sini. Kenapa? Karena yang di Arab ini apabila tidak merubah, artinya mereka tidak merubah sama sekali, maka mereka selamat. Ini yang namanya ahlil fitrah. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa, kata Allah SWT, tidak menghukum menyiksa suatu kaum sampai kami utus suatu rasul. Aman ini mulai dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail sampai turun ke sampai Nabi Muhammad aman. Kenapa? Karena tidak ada syariat, semuanya masih pakai ajaran Nabi Allah Ibrahim. Yahudi ini karena orangnya pengku-pengku harus ada nabi. Keras kepala mereka itu. Sampai saya ini wataknya memang keras kepala. Nah, terus diutus nabi, dirubah titik sampai ada penyesuaian. Nabi Musa, penyesuaian Nabi Allah Nabi Allah Daud dengan Zaburnya sampai Nabi Isa disesuaikan terus.
Setelah Nabi Isa, mereka yang tidak patuh kepada Nabi Isa, maka mereka dihukum. Artinya mereka disiksa. Yang jadi pertanyaan, di situ ada filosof-filosof, Sokrates, Plato dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, Plato, ya. Iya, Plato ya, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini termasuk orang-orang yang Nabi Isa diutus oleh mereka? Kalau iya dan mereka tidak mengimani Nabi Isa, kena. Masih alimnya seperti apa? Nah, lalu setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tetap namanya ahli fitrah kalau di Arab. Kalau di kalangan Bani Israel tidak bisa. Siapa yang merubah kena. Karena Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Tidak diutus kepada Arab. Sampai muncullah baginda Nabi Muhammad yang diutus untuk sekalian alam. Menungso jin, Yahudi gak Yahudi, Arab gak Arab, sopo wae. Ketika diutus Nabi Musa, Nabi Muhammad, maka itu untuk seluruh umat manusia dan jin. Karena dua makhluk inilah yang mukallaf. Yang kena syariat ya dua makhluk ini. Jin ya kudu sembahyang, gak sembahyang ya dihukum. Iya. Itu namanya risalatut taklif. Risalah taklif yaitu kena syariat. Kalau ke malaikat namanya risalat tasyrif. Kemuliaan saja, mereka supaya mulia karena malaikat itu langsung nang panggil Gusti Allah. Ya. Jadi seperti itu. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka nanti ada yang namanya bulughud dakwah. Apa bulughud dakwah? Sampai ajarannya Nabi Muhammad. Yang enggak sampai dimaafkan. Yang sampai tapi tidak berubah tidak akan dimaafkan. Zaman sekarang kalau ada satu orang mengatakan, "Wah, aku kok nggak ngerti," itu bukan uzur. Kenapa? Ben kampung itu ana ustate. Setiap kampungnya apa maneh ampel. Lu ampel itu dodolan sarung iku ana sing kiai rek. Iya. Jadi nggak ada alasan aku nggak ngerti, saya jahil ndak ono. Jahil ma'dzur iku nek uripe nang Papua paling pelosok sing ndak ngerti apa-apa, iku ma'dzur. Tapi kalau masih di kota Surabaya, tidak ada alasan saya tidak ngerti. Malaikat tetap nyatet. Lu malaikat aku nggak ngerti kapok lah apa kok ndak belajar jadi malaikat. Iya nggak ada alasan lagi. Itu. Jadi seperti itu. Biarpun penemuannya seperti apa. Terakhir. Syart likulli ibadah. Setiap ibadah itu punya syaratnya. Inti syarat setiap ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, kabeh ibadah, syarat utamanya adalah Islam. Kalau tidak Islam, walaupun sedekahnya miliaran, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi ada di dalam kitab kalau nggak salah Jawharatut Tauhid, itu dikatakan kalau orang yang tidak beriman, Nasrani dan lain sebagainya, apabila dia berbuat baik, kebaikannya dibalas di dunia. Sehingga ketika di akhirat tidak meninggalkan apa-apa balasan dari Allah. Rokok. Itu. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain silahkan terakhir. Yang mau bertanya. Rodok sepi ya ada Haji Mas Duki ya. Oh Ahmadi, Ustaz Ahmadi. Oh. Gimana? Misalkan sholat kita mengadakan sholat sehat, tapi hadiah itu dari kupon anak-anak. Kita hadiahnya kupon dari anak-anak itu punya. Kita bilang, kita bukan judi. Ada pensiun sekolah. Ada yang mengatakan haram. Oh iya, haram. Ada wakilah. Gini, kalau iwat dari orang lain, yang orang lain itu tidak ikut jalan sehat, nggak jadi judi. Tapi kalau dari peserta, jadinya judi. Nah, di situ ada. Kalau dari orang lain dan orang lain tersebut tidak ikut jalan sehat, dari orang lain tidak ikut jalan sehat,
jadinya tidak judi. Tapi kalau dari peserta maka jadinya judi. Terus apa caranya? Semuanya orang yang ikut jalan sehat menyerahkan uangnya bukan dengan niat apa namanya? Urunan, beli kupon dan lain sebagainya. Tapi niat ngasih. Ya. Sedekah itu lah berarti oleh pahala. Yang sedekah tidak butuh kan repot. Ya. Dengan niat ngasih, mereka KI. Apa? Hibah atau apa? Hadiah lah. Nah. Dan orang itu kemudian kan berarti kan sudah punya orang tadi. Orang itu nggak usah ikut. Biasanya siapa? Kepala sekolah kita. Atau siapa yang nggak ikut toh pokoknya. Nah, itu kemudian kan ini sudah punyanya. Lalu dibelikan hadiah, pialanya atau apanya, dan itu dipakai untuk hadiah. Boleh, karena bukan dari peserta. Jadi nama-nama lebih niat. Enggak juga. Enggak juga. Itu dia tuh. Alumni di Makpos ini. Ya, masuk situ. Nah. Ada masjid gitu ya. Ya. Itu minta sumbangan dari orang Wahabi dari Mekah. Terus sama orang sana itu dibeli tanahnya sampai jadi. Terus setelah jadi itu syaratnya dari sana tuh harus ikuti Wahabi, tapi sama penduduk itu dibuat nggak dibuat sesuai dengan syarat sana di NU ya. Kalau minta sumbangan gitu tuh gimana? Wakaf nih kayak acara di TV. Enggak ada masalah. Nggak masalah. Kalau dari mana, dari Cina, dari orang-orang non-Muslim. Nggak apa-apa tadi. Nah, tadi kan enggak apa-apa. Yang Muslim bebas. Asal jangan kita aja yang donasi untuk gereja. Kalau mereka untuk kita nggak masalah. Nggak apa. Ya gini aja, kalau pas bulan Maulid, Maulidan. Kalau mereka datang, ya ojo Maulidan. Pray. Karena apa? Karena kalau tujuannya berubah, itu bukan jadi masjid. Sekarang kayak gini, itu komunitasnya NU. Ya kan? Lingkungannya orang NU. Mau bikin masjid Wahabi. Apa nggak repot? Ini jadi masjid diror ini namanya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Memaksakan madhab di tempat Syafi'i. Oh iya. Maka bagaimana? Nggak bisa seperti itu. Yang namanya masjid itu kan tempatnya kumpul dan lain sebagainya. Nggak masalah. Kalau perlu jadikan mewah itu masjid. Pakai uang mereka juga. Kalau dikasih. Kalau sudah ketahuan tidak mungkin. Sekalian. Yang penting wis dadi masjid. Fadhol yang lain terakhir. Itu sebenarnya apa jenis simbolis itu? Iya. Itu buat mahar. Mas kawin itu apa? Mahar kan? Iya mahal. Ya kalau mahar itu punyanya istri. Kalau malam-malam istri bojoku iki apa ndak boleh aku iki ape tuku pampers itu dipecah dipakai dibuat beli pampers itu punyanya istri. Iya. Tak berguna. Dia akan berguna kalau didelok itu ya sakno eman, lapor didelok itu di JP, diberikan, dibelanjakan. Oh iya. Hah? 200 juta? Waduh. Pikirannya sak mene wae. Ganti uang palsu. Permainan. Yang dipakai. Oh ya Pak. Loh, siapa sing ganti? Nggak, bagus. Loh, maksud saya bagus. Tapi uang yang itu yang asli dikasihkan ke istri. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Dalam bentuk ATM. Karena mahar itu punyanya istri. Sehingga kalau seorang suami tidak menyerahkan mahar kepada istri, malam pertama istri boleh nolak. Mahar itu dorong mbok bayar, Mas.
meneh wae gak gelem saiki. Lho aku ndak anu atek bange tutup. Ya wis entar ana bank buka. Kalau bank buka, ini buka. Kalau bank enggak buka, ini enggak buka. Semono ae. Lho lak ngono rek. Iya, karena mahar itu punyanya istri. Asik Ustaz. Paham ya? Wallahu taala a'lam bishawab. Ah, mau tanya?